Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang materi teks fabel. Ada yang sudah tahu apa itu teks fabel? Baik, kalau ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama apa itu teks fabel. Hari ini kita akan belajar dua inti dari materi teks fabel. Yang pertama, pengertian dari teks fabel itu sendiri. Yang kedua, struktur dari teks fabel. Namun, sebelum kalian belajar tentang pengertian dan struktur teks fabel, anak-anak coba kalian amati dan saksikan contoh dan video berikut ini. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Setelah kalian memperhatikan video tersebut, sekarang apa sih pengertian dari teks fabel? Pengertian dari teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokoh atau pelakunya diperankan oleh binatang. Pengertian teks fabel terdiri atas 3 poin, yaitu yang pertama ada fiksi. Apa sih fiksi itu? Fiksi adalah cerita yang tidak nyata atau hayalan. Kemudian yang kedua ada tokoh hewan. Jadi yang memerankan dalam cerita teks fabel, semua tokohnya itu berupa hewan. Yang ketiga yaitu pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang tokohnya berupa binatang atau hewan. Nah, itu tadi pengertian dari teks fabel. Sekarang, ayo kita belajar struktur dari teks fabel. Struktur teks fabel itu ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apa sih pengertian dari masing-masing struktur? Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh-tokoh dan latar dalam cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dengan tokoh lain dalam cerita. Yang ketiga, resolusi.
Resolusi adalah tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi yang berada dalam komplikasi. Yang keempat, koda. Koda adalah akhir cerita yang mengandung makna atau pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca dari cerita tersebut. Itulah struktur teks fabel. Baik, itu tadi materi teks fabel. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing tentang materi teks fabel. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.